Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati dan yang saya banggakan senior kami, Bang Yusri Usman. Walaupun sudah senior, tapi masih muda-muda juga sebenarnya beliau. Jadi saya nggak tega memanggil Bapak, itu nggak tega. Ya. Terima kasih. Masih sangat energik dan hampir tidak pernah kalau di grup WA itu 2 hari tanpa ada WA-nya. Beliau memang tiap hari ada aja data-data dan input-input berbagai macam perkembangan di dunia pengelolaan sumber daya alam, migas, energi maupun perkembangan. Luar biasa Bang Yusri ini. Dan saya curiga kadang-kadang Bang Yusri ini jangan-jangan dari BIN juga dia, karena kan datanya itu selalu up to date dan akurat. Gitu. Makasih. Ya. Rekan-rekan yang saya hormati, Bapak Ibu yang pada siang hari ini hadir di layar laptop, di layar handphonenya masing-masing. Alhamdulillah nih siang ini kita bisa berjumpa bersama dalam acara diskusi interaktif virtual. Diskusi interaktif virtual ini diskusi rutin yang tiap minggu diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan. Biasanya diselenggarakan hari Jumat sore, tetapi ini kita selenggarakan hari Sabtu. Ternyata menarik juga, enak. Sabtu-Sabtu yang lagi santai sambil dengerin tidur-tiduran, informasi yang sangat penting. Saya informasikan lagi, hari Selasa kita nanti akan berdiskusikan tentang RUU Migas dan RUU Cipta Kerja sektor migas. Oke. Infonya ditarik itu. Ya, kelembagaannya aja, Kelembagaannya, ya. Ya, tapi kalau RUU-nya masih tetap jalan. Nah, migas, RUU Migas siap-siap, RUU Cipta Kerja sektor migas juga jalan. Nanti teman-teman kami berharapkan bergabung lagi di minggu depan. Siang hari ini topik yang sangat menarik, yaitu beberapa waktu yang lalu berita heboh bahwa Pertamina rugi sampai 11,6 triliun. Gitu. Sebenarnya nggak ada yang aneh kalau sebuah perusahaan itu rugi, karena memang ya wajar kan perusahaan ada untung ada rugi. Tetapi tidak wajar dan aneh kalau yang rugi Pertamina. Nah, kenapa kok aneh? Saya kira nanti Bang Yusri yang bisa menjelaskan. Apalagi disampaikan oleh komisarisnya Pak Basuki Purnama, Pak Ahok, dengan merem saja ini Pertamina sudah pasti bisa untung. Nah ini kok malah rugi? Jangan-jangan karena ini melek itu loh. Ya, mending kalau merem malah untung, tapi kalau melek malah bisa jadi rugi. Jadi banyak hal ini yang harus dikuak, banyak hal ini yang harus kita bicarakan bersama, dan kita tepat siang hari ini mengundang tokoh, ya kan, yang intelijen datanya terkait dengan hal itu sangat luar biasa dan nanti akan dibeberkan kita semua. Dan juga ada teman-teman media yang sudah hadir siang hari ini. Saya kira apa yang disampaikan Bang Yusri juga layak kutip dan layak diberitakan. Nanti kita kasih kesempatan Bang Yusri untuk menyampaikan beberapa informasi dan presentasinya. Teman-teman yang nanti akan menyampaikan pertanyaan, teman-teman yang akan menyampaikan tanggapan atau pendapatnya, kami persilahkan nanti dalam dialog, dalam sesi tanya jawab. Kalau bisa menuliskan terlebih dahulu saya bertanya di kolom chat, di room chat, sehingga nanti moderator akan bisa tahu siapa yang nanti akan bertanya. Oke, insya Allah dalam kurun waktu 1 jam ke depan, 1 jam setengah ke depan, jam 15 nanti kita akan akhiri, dan kami persilahkan nanti Bang Yusri untuk menyampaikan pengantarnya, topik tentang bagaimana Pertamina bisa rugi. Yang menarik nanti Bang Yusri mau diperdalam, apakah ruginya Pertamina ini lebih disebabkan faktor internal Pertamina, atau memang ruginya ini karena faktor eksternal. Nah, faktor eksternal kan macam-macam ini. Ada faktor poliekonomi dan sebagainya. Atau bisa jadi menurut pengamatan Bang Yusri ada faktor-faktor yang lain. Kok Pertamina bisa sampai rugi yang saya kira tidak sedikit kalau sampai 11, sekian triliun. Oke, sangat menarik Bang Yusri. Kami persilahkan Bang Yusri untuk menyampaikan paparan-paparan dan informasinya, dan nanti akan kita sambung dengan diskusi bersama. Terima kasih. Kami beri kesempatan kepada Bang Yusri, kami persilahkan. Terima kasih. Yang saya hormati saudara saya, Pak Bisman Bahtiar, sebagai Direktur
Pusat Studi Hukum, Energi dan Pertambangan. Memang beliau ini ya boleh katakan tidak pernah berhenti juga mengamati bagaimana tata kelola sektor sumber daya alam yang itu diharapkan bisa memberi manfaat sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan salam hormat kepada para peserta yang berminat. Mungkin kita sharing pendapat maupun informasi tentang perusahaan yang sangat kita bangga-banggakan, merupakan salah satu BUMN strategis yang mengurus hajat hidup orang banyak, yaitu menyediakan BBM satu harga di seluruh tanah air yang mungkin saat ini memang belum mampu Pertamina menyediakan harga BBM yang boleh katakan relatif murah, meringankan bagi masyarakat banyak. Selain itu, kualitas BBM-nya juga boleh katakan sangat mengkhawatirkan, yaitu masih standar Euro 2 pada menurut aturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 17 2017 bahwa sebetulnya sejak tahun 2018 BBM yang boleh beredar di Indonesia itu harusnya sudah berstandar Euro 4, yaitu kadar sulfur dalam BBM itu harus di bawah 50 ppm. Artinya itu mengurangi dampak pencemaran kualitas udara yang bisa menyebabkan mengganggu kesehatan masyarakat. Dan menurut perhitungan dari Dirjen di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Pak Karliansah, Dirjen Pencemaran, itu ada potensi kerugian yang masyarakat sekitar 38 triliun per tahun. Itu sudah dirilis beliau sejak tahun 2018. Nah, hal yang seperti pengantar Pak Bisman tadi adalah menimbulkan pertanyaan pada publik, bagaimana mungkin Pertamina yang menguasai distribusi BBM hampir 95% di seluruh tanah air, yang volume yang menurut catatan yang beredar luas itu setiap hari itu menyalurkan sekitar 135.000 KL, kiloliter. Jadi tinggal dikali 1.000 liter. Sementara harga jualnya di SBU turun, meskipun harga minyak pernah menyentuh di level terendah 34 tahun terakhir, bahkan ada yang minus pada minus sempat beberapa saat, tetapi di media bahkan di DPR setelah rapat pendapat dengan Komisi 6 maupun 7 menyatakan bahwa Pertamina tidak bisa mengoreksi harga BBM-nya karena beberapa hal. Salah satunya menyebutkan bahwa BBM, halo dengar Pak Kabat Masih? Oh ya. Lanjut. Bahwa harga BBM-nya tidak bisa dikoreksi sepeser pun karena mereka sudah terikat kontrak ataupun membeli pada saat mahal. Kemudian juga dalam kondisi pandemi COVID-19 ada penurunan konsumsi BBM yang relatif banyak, menurutnya sampai 25%. Kemudian juga mereka diwajibkan membeli minyak milik kontrak kerjasama, yaitu misalnya miliknya Chevron, PetroChina, ConocoPhillips,
dan lain-lain yang beroperasi di Indonesia. Tetapi menurut aturan yang diterbitkan oleh Menteri SDM pada Februari tahun 2020, tanggal 28 tepatnya, yaitu menerbitkan keputusan Menteri SDM nomor 62K yang mengatur tentang formula perhitungan harga BBM eceran yang berlaku di SPBU seluruh Indonesia dan harus diikutin oleh baik itu Pertamina maupun perusahaan minyak lainnya yang diberi kewenangan menyalurkan BBM seperti PT AKR, Shell, Total, Vivo. Nah, anehnya di seberang di tetangga kita, sejak menurut pengamatan saya, sejak pertengahan Maret sudah bergerak turun di SPBU-nya karena di Malaysia ditetapkan harga BBM-nya per 1 minggu, rilis harga BBM sesuai pasar harga minyak dunia. Yang sempat itu dirilis banyak media pada saat sekitar akhir Maret mereka sudah merilis harga kualitas BBM RON 95 itu di SPBU itu sudah seharga kalau dirupiahkan sekitar lebih kurang 5.000-an per liter. Sementara BBM dengan kualitas yang mungkin mendekatin, yaitu RON kita paling tinggi itu kan Pertamax Turbo, itu udah 10.200. Kalau Pertamax 92 kita nggak bisa sandarkan, kita sandingkan dengan BBM RON 95 yang di Malaysia berkualitas Euro 4, kita aja yang kita banggakan itu masih kualitasnya boleh katakan standar Euro 2. Walaupun dia dikatakan termasuk BBM beroktan 92. Tentu apalagi premium dan pertalite. Itulah sebabnya muncul apakah itu upaya mengalihkan isu, muncullah belakangan ini ada dibicarakan, diucapkan oleh direksi Pertamina akan menghapus. Padahal itu bukan ranahnya Pertamina, tetapi itu ranahnya pemerintah, Kementerian SDM yang menentukan jenis BBM apa yang boleh beredar dan di dalam pelaksanaannya diawasin oleh Badan Pengatur Hilir Migas, BPH Migas. Kalau di sektor hulu kegiatannya dikontrol oleh Satuan Kerja Migas, SKK Migas. Nah, publik pada saat itu kita berulang kali dengan kawan-kawan termasuk ada Pak Bisman, Pak Marwan semua mengkritisin. Sungguh ironis kalau pemerintah tidak punya empati sedikit pun di saat rakyat banyak mengalami kesulitan secara ekonomi akibat itu pandemi COVID-19, kena diwajibkan melakukan work from home, kemudian kesulitan, kok tidak ada sedikit pun. Tetapi ya kita tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali bahkan kalau adalah jembatan dibangun dari Indonesia ke Malaysia, ada mungkin banyak rakyat kita itu khusus ke Malaysia itu hanya beli BBM terus pulang lagi. Begitulah sedihnya kita lihat perasaan masyarakat kita, tetapi tak bahkan wakil rakyat malah mengaminin itu benar bahwa Pertamina beli minyak waktu harga mahal. Padahal dalam setahu saya dalam mekanisme pembelian minyak yang dilakukan oleh Integrated Supply Chain Pertamina, bahwa kalau kontrak minyak itu meskipun itu dibeli pada Januari, penyerahannya itu pada bulan Mei, April ataupun Juni, bahwa dalam kontrak itu disebutkan MOPS-nya itu berapa, MOPS dalam dolar itu berapa, MOPS bisa plus atau minus, tergantung kondisi pasar minyak yang ini.
yang menjadi standar yang kita pedomani dalam keputusan Menteri SDM. Jadi hanya dalam kontrak itu disebutkan Pertamina membeli dengan harga MOPS plus atau MOP minus berapa dolar alfanya itu dalam bentuk FOB atau CIF. Kalau FOB, Pertamina harus menyiapkan kapal tankernya mengambil minyak itu di mana lokasi terminal minyak itu harus diambil. Kalau CIF, Pertamina tinggal terima. Halo. Tinggal terima di terminalnya, baik itu terminal Balikpapan, terminal Cilacap, atau terminal Dumai, dan terminal Balongan, di mana lokasi adanya kilang Pertamina. Nah, oleh sebab itu tentu saya banyak merilis berita bahwa apa yang dikatakan mereka banyak tidak benar. Tetapi kadangkala banyak juga media-media mainstream yang sudah mungkin tanda kutip hubungan dekat. Jadi informasi yang kita berikan itu harusnya untuk mencerahkan publik, kadang-kadang berita yang kita sampaikan nggak akan beredar. Malah berita-berita yang nggak benar, malah saya duga bisa saya sinyalir itu dalam banyak juga pejabat kita bertindak sebagai influencer dari kebijakan yang keliru itu. Ya artinya mengatakan udah benar itu Pertamina nggak bisa nurunkan harga minyak. Yang lebih mengerikan lagi, menurut saya mendapat data pada tanggal 28 April diadakan rapat kabinet yang dipimpin oleh Presiden Jokowi tentang penyelesaian harga BBM dalam kondisi pandemik 19. Dan saya mendapat data yang mengejutkan, dan itu saya konfirmasi kepada direksi Pertamina, tetapi tidak ada jawaban. Akhirnya saya rilis bahwa saya katakan data yang disajikan oleh direksi Pertamina saat itu di depan Presiden, kalau itu benar data itu adalah mereka melakukan kebohongan nyata kepada Presiden. Artinya mereka memakai patokan pada tanggal 28 April, harga gasolin itu mereka patok dengan harga $40 per barrel. Padahal seminggu sebelumnya, tanggal 2/23, nanti bisa dicek di media, jejak digitalnya ada, keterangannya Dirut Pertamina Nike kepada media itu bisa dicek nanti oleh peserta audiens ini. Dia menyatakan bahwa Pertamina baru beli minyak mentah seharga $23 per barrel. Bahkan harga gasolin hanya saat itu sekitar $22,5. Kalau itu kita masukkan ke dalam rumusan yang dikeluarkan oleh Kementerian SDM, harga yang wajar dijual Pertamina untuk produk seperti premium, Pertalite itu nggak boleh lebih dari 5.000 hitungan kita dengan kurs dolar. Itu dengan perhitungan rata-rata harga itu kita rilis semua. Tetapi ya tidak ada satu lembaga pun yang bisa menegur Pertamina mau mengambil langkah-langkah sanksi. Harusnya itu bisa dilakukan sesuai tugasnya oleh BPH Migas, Sami Maon. Akhirnya kok rakyat yang korban membeli BBM dengan kualitas rendah tapi yang tak wajar di SPBU. Akibatnya tentu wajar dong. Rakyat terkejut ketika Pertamina merilis laporan keuangan semester 1
mengalami kerugian yang cukup fantastis juga, seperti yang sudah diucapkan oleh Mas Bisman, sekitar kalau dikurs dalam rupiah sekitar 11 triliun 11 triliun 113 juta. Tentu heboh. Kenapa bisa rugi? Harga minyak sepeser pun tak kurang. Katanya karena pandemi konsumsinya menurun tajam. Tetapi kalau kita hitung antara persentase penurunan konsumsi dengan kemahalan dijual oleh Pertamina, harusnya Pertamina masih untung. Tentu kita cari penyebab lainnya apa. Ternyata Pertamina ini seperti yang dikatakan Ahok, otaknya utang aja. Ternyata mereka sudah punya kewajiban global bond itu sekitar 16 miliar dolar. Dan kalau menurut data yang saya lihat, yang saya dapat yang sifatnya rahasia, memang dalam internal Pertamina itu ini masa-masa kritis pada Pertamina di tahun 2020. Paling kritis nanti di 2021 ada kewajiban membayar global bond itu sekitar 1,2 miliar. Jadi 1,2 miliar dolar, kemudian di tahun 2022 1,4 miliar, terakhir di tahun 2023 nilainya lebih tinggi lagi, hampir 1,6 miliar dolar. Selebihnya ya mungkin masih di bawah itu, masih artinya mampu. Jadi posisi kritis keuangan Pertamina itu akan terjadi di tahun depan. Mungkin di akhir tahun ini juga kita belum tahu ini. Kalau lihat kondisinya ini, untung dikit saja sudah bagus. Kritisnya Pertamina di tahun nanti 2021, 2022, dan 2023. Makanya kita tidak heran tiba-tiba Pertamina mengeluarkan ide mau beli lagi blok migas di luar negeri. Tentu senilai mungkin katanya hampir 4,5 miliar dolar atau berapa. Padahal dari dulu saya udah bilang, sudah banyak di tulisan saya. Dugaan markup pembelian participation interest blok-blok migas di luar negeri itu cukup kental. Itulah yang dikatakan Ahok. Untuk apa beli blok migas? Jangan-jangan ada komisi, kata Ahok itu kan. Di videonya yang beredar, loh jangan-jangan ada komisi. Karena ternyata sampai saat ini nilai yang dikeluarkan oleh Pertamina untuk membeli PI di luar negeri itu nggak signifikan dengan produksinya. Malah yang lebih mengerikan lagi, pada tahun 2016 membeli perusahaan yang sahamnya aja dibeli, yaitu Pacifico di Morel & Prom, perusahaan di Prancis dengan asetnya di 3 negara. Cadangannya pun nggak pantas. Harusnya pada saat itu kalau serius Pertamina lebih baik membeli PI di West Kurna 2, Irak. Karena Pertamina sudah ada PI-nya di West Kurna 1. Itulah hasil minyak West Kurna yang 10% itu, tetapi produksinya besar. Dan West Kurna 2 itu jauh lebih besar. Hampir melebihi dari produksinya di Chevron saat ini, Blok Rokan. Itulah yang menjadi pertanyaan besar, bahwa kemahalan membeli aset blok migas itu dicurigain ada tanda kutip itu dituduhkan Ahok. Kenapa mereka getol? Malah anehnya, yang lucunya yang baru kejadian juga, Pertamina malah mundur di blok Siak Putih yang saya kritisin. Loh, aneh ini. Di rumah sendiri dilepas, di luar yang nggak jelas dikejar-kejar. Ini ada apa? Itu blok Siak Pusako sudah, itu kan warisan.
yang dikelola dengan Prusda, PT Siap Pusako 50-50%. Kok bisa Pertamina tidak melepas saja itu? Saya mencurigai ada permainan juga di situ. Seolah-olah Pertamina disuruh tidak usah menawar, biar BUMD Bumi Siap Pusako nanti bisa menarik investor lokal. Jadi saya pikir inilah yang harus menjadi atensi Saudara Ahok sebagai komisaris utama untuk minta kepada penegak hukum. Loh, Pertamina kan sudah katanya membuat kerjasama dengan Bareskrim Polri, dengan KPK, bahkan ada petugas mantan pejabat KPK menjadi sekretaris Dewan Komisaris. Kemudian Pertamina melakukan kerjasama dengan PPATK. Untuk apa kerjasama ini kalau tidak digunakan? Inilah, suruh periksa semua transaksi-transaksi maupun kenapa kebijakannya aneh-aneh. Coba kita sama-sama buka aja di googling aja. Apa kata Erick Thohir pada tanggal 13 Desember 2019? Bahwa Pertamina sudah membeli minyak mentah dari Amerika bisa hemat per barrel 5-6 dolar. Para audien bisa googling aja, itu keluar beritanya. Kalau kita minyak Pertamina ini produksinya sekarang ini sekitar 400.000 barrel. Dari dalam negeri sekitar 310.000 barrel per hari. Dari blok luar negeri itu hanya 90.000 barrel. Konsumsi kita saat ini 1,6 juta barrel. Kalau kita asumsikan per hari belanja minyak mentah maupun produk BBM ke 1 juta barrel aja, dengan kemahalan $1 aja berarti terjadi potensi loss itu 30 juta US per hari. Per hari. Kalau dengan asumsi kemahalan ya 1 juta. Kalau menurut Erick Thohir 5-6 juta, $6 per barrel. Saya ambil yang angka konservatif aja. $1. Berarti per hari kita Pertamina rugi 30 juta US. Kalikan aja dengan kurs rupiah 15.000 hari ini per 15.000 rupiah per dolar. Hitungan saya dengan dolar aja bisa kehilangan potensi pendapatan Pertamina itu hampir 5 triliun. 5, berapa. Belum lagi dari LPG. Pada saat pandemik ini di luar negeri harga LPG-nya turun separuh. CP Aramco itu per metrik ton $250, biasanya $500. Tetapi nggak ada sesen pun harga LPG baik itu 12 kilo, tabung 12 kilo maupun 3 kilo yang dikurangi harga dibeli oleh konsumen. Sementara konsumsi LPG karena work from home itu meningkat. Kan tentu wajar pertanyaannya, kemana uang Pertamina itu? Kok bisa rugi? Kan gitu pertanyaan. Semua wajar aja saya pikir. Dan kita tidak bisa melihat apa, karena laporan keuangan itu juga belum diaudit oleh BPK. Nanti di akhir tahun baru diaudit, baru dirilis nanti di sekitar bulan Mei 2021. Nah, belum lagi proses, saya banyak udah bilang, sudah sarankan di media. Kenapa itu proses yang gadang-gadang Pertamina udah melakukan banyak transparansi di dalam pembelian minyak di IEC. Ternyata saya bilang belum. Kenapa? Di dalam pembelian itu disyaratkan minyak mentah dari suatu negara. Ya, contohnya ini tender minyak West Africa. Padahal kilang itu nggak mengenal dia negara mana. Dia minyak kilang itu kayak mesin mobil kita juga. Yang penting apa? Oktan BBM mobil kita. RON 90, 92 atau RON 88. Mau itu mereknya Pertamina
apa sel atau apa, nggak ada peduli, dia hidup malah jalan. Ini kenapa ditentukan di dalam dokumen tender itu? Hari ini tender West Afrika, kemudian tender minyak Asia, minyak kemudian dari minyak Timur Tengah. Padahal dibebaskan aja, yang penting speknya yang ditentukan, kadar sulfurnya dibatasin sesuai dengan desain kilang, kemampuan kilang kita. Nah, itulah catatan-catatan saya ya yang saya utarakan, bahwa ya wajar-wajar aja kenapa Ahok terpaksa mengungkap itu ke publik. Bisa jadi dia tidak mendapat dukungan baik itu di kalangan Dewan Komisaris maupun Dewan Direksi Pertamina maupun Kementerian BUMN. Terlepas itu dianggap tidak etis sikap Ahok, tetapi saya mengambil substansinya yang lebih penting, karena ini menyangkut kepentingan semua rakyat dan kita juga menjadi korban dari yang akibat ketidakefisienan yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut. Mungkin sementara catatan saya, Pak Bisman, bisa jadi nanti dalam dialog atau pertanyaan kita coba saling sharing, bisa jadi pendapat saya juga tidak selalu benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Yusri Usman. Kalau produknya Pertamina ada premium, Pertalite, Pertamax, DEK, dan solar, Bang Yusri ini solar dia, mesin diesel. Di awal-awal tuh nggak ada kesempatannya, di akhir-akhir gasnya udah gaspol hari itu. Sudah luar biasa. Akhirnya panasnya di belakang ini, luar biasa nih Bang Yusri ini, panasnya di belakang. Menarik yang disampaikan oleh Bang Yusri Usman, tapi ini agak ngeri-ngeri sedap juga Bang Yusri, karena kalau dalam Undang-Undang Keuangan Negara, kerugian BUMN itu adalah juga kerugian keuangan negara. Gitu. Kalau dalam Undang-Undang Anti Korupsi, paling tidak ada 4 unsur sebuah perbuatan itu dikatakan korupsi. Tinggal mencari, memperkaya diri sendiri atau orang lain, mencari bentuk penyimpangan hukumnya, dan keuangan negaranya sudah terbukti, misalkan itu. Artinya, walaupun ini bisnis dan ini korporasi, tapi memang undang-undang bicara begitu. Waktu itu di judicial review oleh Mahkamah Konstitusi, keuangan BUMN bukan keuangan negara, tapi Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa keuangan BUMN adalah keuangan negara. Artinya, kerugian BUMN adalah kerugian negara. Ini tinggal mencari unsur penyimpangan hukumnya, tinggal mencari unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain. Orang lain sudah ketahuan, saya kira yang diperkaya siapa juga. Nah, artinya bagaimana menurut pendapat Bang Yusri? Apakah memungkinkan kalau ini nanti mengarah ke tindak pidana korupsi? Itu dulu Bang, sebelum yang lain. Tergantung keseriusan. Jadi kan tindak pidana korupsi itu 2 unsur harus terpenuhi. Ada perbuatan melawan hukum dan ada unsur kerugian negara. Meskipun dia tidak memperkaya diri sendiri, kebijakan itu memperkaya orang lain. Itu kan mungkin dari sisi hukum Pak Bisman lebih paham. Bisa aja dia bilang, wah saya nggak ada menerima sesen pun, tetapi memperkaya orang lain. Maka Pak Mahfud MD kan bilang, hampir 92 walaupun dia ralat menjadi 82, terserahlah Pak Mahfud. Tetapi yang paling bahaya itu adalah korupsi kebijakan, yang itu memperkaya orang lain. Betul kayak Pak Bisman bilang, bahwa BUMN itu sebetulnya masuk dalam keuangan negara, tapi memang itu ada sedikit ini, mereka bilang itu keuangan negara yang dipisahkan, ya, kan begitu. Jadi tergantung aja Pak Bisman, keseriusan penegak hukum aja, mau enggak. Dan itu banyak kalau sudah dilaporkan di KPK, mau di Kejagung, ya itu yang kita harapkan, ya serius aja, itu aja. Ya Kak? Ya, oke, semakin menarik Bang Yusri. Jadi saya kira ini akan bisa menjadi bola panas, dan mungkin juga bisa bola liar kalau ada pihak-pihak tertentu yang menggoreng. Ada pihak-pihak tertentu yang menggoreng, atau ada sasaran-sasaran tembak siapa nih yang akan ditembak juga. Saya lanjutkan Bang Yusri sebelum rekan-rekan yang lain nanti menyampaikan pendapat dan pandangannya.
paling tidak ada dua hal Bang Yusri tadi. Pertama soal kerugiannya, yang kedua adalah soal kalau rugi itu uangnya kemana. Itu. Sebelum saya tanya tentang kerugiannya Pak Bang Yusri, kira-kira saya tadi statement Bang Yusri, kerugiannya ini kira-kira kemana ini uang? Ya udah pasti, kalau rugi di kita pasti berpindah ke orang lain, Mas Bisman. Pasti pindah ke orang lain. Persoalannya siapa orang lain itu? Sebetulnya aparat penegak hukum ini pun tahu. Siapa yang main mereka pun tahu. Pertamina itu banyak kali yang ngawasinnya. Baik komisaris, ada Kementerian BUMN, kemudian dari Menteri Keuangan, DPR, Komisi 6, Komisi 7, BPK, SKK Migas untuk di hulu, BPH Migas di hilir. Malah kadang-kadang orang bingung, kebanyakan yang ngawasin daripada yang kerja. Kalau di perusahaan luar negeri, banyak yang kerja 20, yang ngawas 1. Di kita ini yang kerja 1 yang ngawasin 2, tapi bocor juga. Ya, itu yang menjadi menarik, Mas Isman. Oke, menarik. Terima kasih teman-teman yang lain. Kami persilahkan kalau ada pendapat, tanggapan, atau pertanyaan. Tetapi sambil nanti ada teman-teman yang mau bertanya, saya ingin sedikit terus memperdalam dari Bang Yusri. Bang Yusri, mungkin pancingan dari kami. Yang pertama begini Bang Yusri, kerugian ini kan bisa jadi karena faktor internal. Nah, kalau menurut Bang Yusri, yang kedua juga karena faktor eksternal. Kita bahas yang internal dulu Bang Yusri. Yang internal ini lebih karena soal mungkin tidak good corporate governance, atau lebih karena ketidakcakapan direksi, atau ada penyimpangan atau inefisiensi. Kira-kira mana penyebab utama kerugian-kerugian Pertamina itu? Saya melihatnya efisiensi ini juga terlepas dari dalam rekrutmen, ini tanda kutip seperti Ahok bilang, banyak direksi titipan. Yang namanya titipan itu kadang kan kalau di Kepmen BUMN itu, di Kepmen nomor 9 2012 ada tahapan yang harus dilalui oleh calon direksi itu. Dipilih, dia harus lolos syarat formal dan material dan diuji kompetensinya, semua integritasnya oleh satu lembaga yang independen ditunjuk. Dan asal tahu aja, pemilihan direksi Pertamina ini untuk BUMN strategis itu biasanya melalui tim penilai akhir yang itu sampai ke presiden persetujuan. Tentu banyak intervensi di situ. Itu susah dibantah, saling titip menitip baik dari oknum elit penguasa, elit partai pendukung ya ke partai berkuasa. Akibatnya kalau orang-orang seperti itu terpilih, tentu harus ada balas budi, yaitu kebijakan yang itu ya tahu aja kalau sudah menyimpang kebijakan, hanya tinggal waktu aja Pertamina itu digerogol kayak rayap. Bisa aja ini digerogol dari lama, pada saat pandemi ini terbuka semua. Ya kan, seperti COVID-19 ini lebih berbahaya kepada orang yang bawa penyakit bawaan kan gitu. Sama juga di perusahaan ini. Ada penyakit bawaan. Nah, itulah harapan semua ada proses transparansi dan transformasi bisnis. Loh, ternyata baru-baru ini Ahok bilang, bagaimana mungkin katanya muncul direksi-direksi dari anak perusahaan yang tanpa melalui sepengetahuan dia. Harusnya kok Dewan Komisaris itu diminta pendapat yang diusulkan dari internal. Selain itu juga, coba Mas Bisman perhatikan, sekarang di struktur organisasi Pertamina sekarang, komisarisnya lebih banyak daripada Dewan Direksinya. Itu aja udah aneh itu. Lebih banyak, makanya bingung orang itu. Lebih banyak, kita tanya kenapa? Malah kurang, sekarang mau ditambah lagi staf ahli kepada direksi itu aturan, iya kan? Ada lowongan dong. Ini kan, Ada lowongan berarti. Iya kan? Kan
harusnya kalau setahu saya Dewan Komisaris itu mengajukan ke Menteri BUMN siapa calon-calon direksi yang mereka evaluasi yang KPI-nya bagus. Artinya dari internal Pertamina ini bisa tampil sebagai direksi. Sekarang di posisi BOD-nya Pertamina Holding, satu cuma orang Pertamina, yaitu Pak Mulyono, Direktur Infrastruktur dan Logistik. Yang lainnya direksi kos semua dari luar. Bagaimana mungkin mereka tahu belum apa enggak mungkin mereka ditipu sama orang bawahannya. Ya udah yang kok gini cara rekrutmen penentuan direksi, ya udah gua kerja suka-suka hati aja, gua kibulin aja kalian nggak tahu. Begitu ya? Ya. Kira-kira gitu. Oke. Makasih. Mungkin selain faktor direksi, ada yang mengatakan bahwa kerugian Pertamina itu juga faktor eksternal, Bang Yusri. Misalkan adalah beban yang harus ditanggung Pertamina untuk mendistribusikan satu harga, yang artinya adalah biaya distribusi itu mau tidak mau dibebankan pada Pertamina, yang semestinya kan melalui APBN, dan itu juga besar. Misalkan Pertamina dipaksa untuk menjual harga BBM di pelosok negeri sana yang dengan harga sama di Jakarta, otomatis kan biaya distribusinya lebih mahal, dan itu juga termasuk yang menjadi beban Pertamina. Menurut Bang Yusri, apakah faktor itu juga cukup signifikan menjadi alasan untuk adanya kerugian? Setahu saya, untuk BBM satu harga kan itu udah diucapkan oleh direktur utama maupun direksi yang lain. Nggak lebih 1 triliun menambah biaya beban kepada Pertamina. Kecil itu. Dengan keistimewaan yang mereka peroleh, itu relatif kecil 1 triliun. Selain itu, Mas Kaban, memang di Undang-Undang BUMN itu disebutkan di pasal 6 mana. Setiap penugasan oleh kepada BUMN oleh pemerintah, misalnya menjual premium, harga ekonomian, harga jual di SPBU itu di atas harga ekonomian. Pemerintah wajib mengganti. Bentuknya macam-macam, bisa dalam memberikan blok migas atau keistimewaan lain. Kalau BBM subsidi itu kan cuma tinggal solar, LPG 3 kilo tanah. Itu kan dibayar, hanya memang kadang-kadang tertunda pembayarannya oleh Pertamina. Ya wajar orang tua susah, ya anak yang lagi kaya ngerti dong sama orang tua. Iya enggak? Masa mau sendiri aja, bapaknya lagi susah, anaknya kok malah ngerol bapak, ya untuk bapak kan untuk anak juga, kan begitu. Ya. Mas Gamal. Ya. Oke, sip. Terima kasih Bang Yusuf banyak sekali. Sebelum ada beberapa hal saya perdalam, saya persilahkan mungkin pada rekan-rekan yang lain untuk berikan tanggapan, pernyataan atau pertanyaannya. Saya persilahkan yang sudah ada di room chat itu ada Mbak Puja KPA. Silahkan, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Suaranya nggak ada? Suaranya? Halo? Ya, silakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan ke... Suaranya agak mandul. Ya, silakan. Yang saya ingin tanyakan ya Pak, yang pertama ini kan kalau kita sering mengikuti RDP-nya di Komisi 7 ini, kalau Undang Pertamina ini kan sering sekali kita mendengar pernyataan dari Direktur Utama Pertamina ini yang mengatakan bahwa Pertamina ini sebenarnya terbebani dengan hutang negara. Nah, apakah itu juga menjadi salah satu faktor utama Pak, mengapa sampai Pertamina ini mengalami kerugian? Soalnya kan sering sekali kita mendengar statement dari Bu Karen kalau negara ini mempunyai hutang yang lumayan banyak kepada Pertamina. Terus selanjutnya ya Pak, baru-baru ini kan juga selain isu Ahok ini kan juga lagi hangat-hangatnya terkait rencana Pertamina yang menggagas rencana tentang subholding migas ini. Nah, apakah hal tersebut ini mampu Pak menutupi kerugian yang dialami oleh Pertamina ini, atau justru sebaliknya seperti yang dikatakan oleh Ahok, jangan-jangan ini otaknya Pertamina aja buat cari-cari utangan. Terus yang terakhir ini
selama ini kita tahu kalau Pertamina ini yang mengurus bagian besar mulai dari eksplorasi sampai eksploitasi, bahkan dari hulu sampai ke hilir. Sehingga muncullah wacana untuk membuat PUMK migas dalam RUU Cipta Kerja ini. Nah, akan tetapi beberapa hari ini juga pemerintah dan DPR sudah sepakat untuk menghapus PUMK migas itu. Nah, yang ingin saya tahu ini bagaimana tanggapan Bapak terkait hal tersebut. Terima kasih. Terima kasih pertanyaan yang sangat padat dari Mbak Puja. Pak Yusri mungkin sudah bisa menangkap ya, langsung dan nanti saya ulangi kalau ada beberapa yang kurang jelas. Kami persilakan Pak Yusri. Ya, makasih Mbak Puja. Soal utang negara kan sudah katakan, itu kan sudah dicatatkan semua dalam pembukuan. Di dalam kerugian ini, dalam yang semester 1 yang kita tahu rugi, itu belum ada hasil audit karena berapa hutang negara, kewajiban negara dalam subsidi itu harus dihitung dulu oleh BPK, diverifikasi. Baru nanti makanya kenapa laporan keuangan Pertamina ini selalu lambat. PLN, Pertamina itu lambat. Menurut ketentuan di Kementerian BUMN harusnya paling lambat Februari setiap tahunnya sudah ini. Tetapi Pertamina bisa merilis laporan yang sudah diaudit itu di bulan Juni, Mei-Juni. Itu udah cepat itu. Ya kalau utang ya seperti kata ya harus bayar. Itu kan sudah memang ya sedikit bebani tapi nggak terlalu ini. Kemudian juga soal subholding, apakah subholding ini? Holding Bang Yusri saya perdalam sedikit mungkin soal. Tapi menurut Bang Yusri adalah wajar nggak kalau Pertamina sebenarnya sebagai sebuah entitas perusahaan ya, harus ikut menanggung beban-beban yang sebenarnya ditanggung oleh pemerintah semestinya. Ya, memang undang-undang kan sudah dikatakan di pasal 66 kalau itu penugasan mengalami kerugian harus diganti. Nah itu kembali lagi kebijakan kan, diskresi. Ya kalau orang tua saya lagi ya saya harus lebih efisien, kan itu aja. Saya nggak macam-macam, tidak mengurangi lah kayak orang tua saya lagi susah. Saya tidak ke diskotik, ke kafe dulu, menghemat. Saya makan bila perlu di warteg. Iya kan, supaya ada kelebihan duit saya bisa bantu orang tua saya, kan itu aja. Jangan malah ya udah bapak saya susah ya susah aja, saya yang penting ya sur aja kan gitu. Kemudian juga Mbak, ya boleh saya ini dulu ya. Apakah kerugian ini ada kaitan dengan kebijakan membuat subholding ya, Mbak Puja ya? Itu belum bisa belum bisa karena kan baru kebijakan holding ini kan baru, subholding ini baru pada bulan Juni, kita belum bisa melihatnya. Hanya memang butuh waktu mereka memindah-mindahkan asetnya maupun mengisi struktur yang baru. Nah, mungkin ada sedikit perlambatan di situ karena mereka lagi menyusun dan memindahkan aset yang dari holding ke subholding. Tetapi dalam penentuan direksi itu kan udah mengeluh Ahok. Banyak yang ketahui. Padahal itu harusnya sepengetahuan. Baik BOD di holding maupun Dewan Komisaris. Karena apapun nanti di akhirnya tetap penanggung jawabnya mereka. Kalau hancur di subholding ini dalam proses bisnisnya. Orang nggak gitu Mbak. Apalagi ada yang belum saya ini. Kemudian juga apa itu yang ketiga soal mulai eksplorasi ya. Memang dari tahapan mulai eksplorasi studi sampai kalau ditemukan cadangan dikomersialkan itu paling tidak butuh paling cepat itu 7 tahun. Yaitu saya dieksplorasi lakukan pemetaan dulu, kemudian ada survei seismik, evaluasi, mengurus POD lagi di SKK Migas, boleh nggak ini keekonomian kalau dibor, kalau ketemu nanti dibor lagi beberapa temuan, ekonomiskah lapangan ini untuk POD pengembangan sampai nanti di komersialnya itu paling cepat, kalau itu 6-7 tahun. Memang di dunia minyak ini harus padat modal, padat teknologi, dan padat sumber daya manusia. Maka
Makanya tidak banyak orang yang bergerak di bidang ini. Gitu, Mbak. Oke. Terima kasih Bang Yusri dan Mbak Buza, pertanyaan yang nanti akan kami perdalam lagi. Tapi memang ada beberapa pertanyaan lagi Bang Yusri. Saya persilahkan, nanti ini ada dari hukum online dari media. Silahkan Mas Pratama dan ya, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak Yusri, ini berangkat dari penjelasan dan Pak Yusri juga sih tadi. Ya logikanya sederhana aja Pak. Kalau misalnya disampaikan oleh Direktur Utama Pertamina bahwa misalnya harga minyak dunia turun sehingga menjadi salah satu penyebab kerugian Pertamina, harusnya itu terbalik situasinya Pak. Maksud saya jika harga minyak dunia turun, harusnya biaya belanja pun menjadi turun. Apalagi kita tahu bahwa harga BBM dalam negeri pun sama sekali tidak mengalami penurunan. Dari proses penjualan berikut proses pembelian yang juga turun, harusnya ada surplus di situ. Itu yang pertama. Kemudian kedua, alasannya misalnya depresiasi rupiah. Kalau kita mengatakan bahwa depresiasi rupiah pada saat pandemi ini memang cukup signifikan, tapi kan depresiasi rupiah itu sendiri bukan baru terjadi hari ini. Selama ini pun depresiasi rupiah terus mengalami depresiasi. Artinya menurut pandangan saya secara sederhana, harusnya itu bukan dalil utama. Ini juga terkait salah satu alasan yang tadi disebutkan oleh penanya pertama bahwa beban utang pemerintah. Data yang saya lihat dari IRIS kemarin, kalau nggak salah sekitar 109,5 triliun. Beban utang pemerintah ini kan kalau kita bicara soal laporan keuangan, harusnya kan dia masuk dalam piutang ya, debit. Artinya itu masuk dalam komponen harta, bukan menjadi penyebab kerugian. Kalau misalnya itu juga menjadi salah satu dalil. Kira-kira apa sih Pak? Atau gimana kita melihat alasan yang disampaikan oleh pihak Pertamina sendiri sebagai penyebab kerugian Pertamina ini? Begitu Pak, terima kasih kesempatannya. Makasih Mas Pratama dari Hukum Online. Saya sangat banyak sependapat dengan Mas Pratama, bahwa saya termasuk yang membantah semua argumen-argumen yang diutarakan oleh direksi, baik pun diamini oleh baik itu dari anggota DPR, menteri-menteri SDM, ikut juga dia malah mengamini, ya kan konyol benar. Bahkan ketua ombudsman, salah satu ketua ombudsman mengiyakan. Saya protes, saya buat tulisan Pak Laude itu. Kenapa kok mudah aja mengiyakan apa yang ini? Coba kita konfrontir dengan kita, nggak mau. Kita beradu data, itu bohong semua. Saya nggak percaya itu. Kita rilis kok. Kita ada dasar hitungan, dan itu aturannya aturan Kementerian SDM semua. Itu melanggar aturan, tapi kok nggak lucunya lagi, waktu Pertamina Juni, Erick Thohir bilangkan KPI-nya bagus loh. Ahok bilang Pertamina bayar konsultan 1,5 triliun, direksi bodoh pun jadi pintar di situ. Hanya tinggal ngomong, diatur semua oleh konsultannya. Itu ada omongan Ahok. Makanya saya bilang, loh, berarti bohong dong. Kalau begitu, kalau benar kata Ahok, berarti bohong dong Erick Thohir. KPI-nya bagus, apanya yang bagus? Kata semua dibuat oleh konsultan. Mereka hanya suruh ngomong. Begitu, Mas Pratama. Ya. Sama, artinya dua jawaban yang terkait dengan depresiasi rupiah tadi sudah terjawab, Bang Yusri. Iya, kecil kok ada. Itu kan wajar nggak ini? Wajar, kecil. Saya sudah kadang-kadang menghitung harga BBM dengan harga lebih tinggi lagi nilai tukarnya. Masih kemahalan. Oke. Bang Yusri, kalau tadi ya, internal eksternal, kalau menurut Bang Yusri, faktor yang membuat rugi hulu atau hilir? Nah, kalau harga minyak dunia murah, biasanya yang tertekan hulu.
dalam kontribusi laba kepada korporasi perusahaan. Hilir yang memberikan. Contohnya 2016 lihat Pertamina tinggi sekali. Harga minyaknya relatif murah 2016. Kontribusi paling tinggi itu 5 tahun terakhir paling tinggi itu di 2000. Boleh dicek nanti di Google aja. 2016 kalau nggak salah saya. 3,1 miliar dolar lebih itu. Paling tinggi. Kalau dia harga minyak tinggi, sektor hulunya yang meraih banyak laba, sektor hilirnya kan tertekan karena kan nggak mungkin bisa menaikkan harga minyak, nanti banyak bisa berpengaruh pada sektor sosial politik. Gitu. Nah, saya sudah ada juga dalam tulisan saya waktu itu, kenapa Pertamina nggak mau turun-turunkan? Saya menduga ada inefisiensi juga di hulunya. Artinya biaya produksi rata-rata sumur Pertamina itu bisa di sekitar 30 sampai 50 dolar per barrel. Kalau harga minyak itu sudah nyungsep di bawah itu, batas psikologis itu bahaya. Artinya ya beban berat itu sampai melampaui batas psikologis. Artinya kalau saya ilustrasikan, saya nanam padi di halaman rumah saya beli bibit, nanam, saya rawat, saya panen, saya hitung produksinya 500 perak per sampai biaya giling jadi padi 1000 perak. Loh, tetangga saya jual padi 750 perak per kilo. Loh, untuk apa saya nanam padi? Saya beli aja dari tetangga lebih murah 250, nggak capek-capek. Kan begitu. Saya sudah menanam, merawat, sampai menjadikan beras per kilo, modal produksinya 1000 perak per kilo. Tetangga saya jual beras lebih bagus, 750 perak per kilo. Itu pilih mana? Itulah yang dialami oleh Pertamina kalau menurut saya saat pandemi ini. Gitu, Mas. Oke, sip. Bang Yusri masih banyak pertanyaan ini, baik yang Waduh, sip. yang mau bertanya langsung maupun yang sudah menulis di chatnya. Saya mungkin bacain yang dari atas. Bang Yusri, ya. Ada komentar ini dari Pak Ismet Jafar. Ya. Kalau yang bicara tentang masalah Pertamina dari internal yang memang agak repot, agak sulit. Nah, menurut Bang Yusri yang mungkin memahami pertamanya, masih nggak sebenarnya bagaimana batin teman-teman di internal Pertamina terkait dengan kerugian ini, atau sebenarnya terkait dengan masa depan Pertamina ke berikutnya? Ya, itu kan memang sudah nggak bisa kita tepat mendeteksi bagaimana suasana batin karyawan Pertamina. Tapi kan kita ada metode juga dengan bergaul dengan serikat pekerja maupun dengan mana, dengan kadang-kadang dari muncul ya salah satu seperti testimoninya Ahok. Artinya kita bisa menyimpulkan ini ada yang nggak benar. Suasana batinnya kacau. Bagaimana mungkin orang puluhan tahun merintis karir, berbuat sepenuh hatinya, mengeluarkan semua kemampuannya, mengorbankan banyak, tiba-tiba paling tinggi jabatannya SPP di sana. Penumpang gelap tiba-tiba jadi direksi dari luar, entah dari mana datangnya. Itu kondisi efek psikologis yang berat sama karyawan Pertamina. Ya, Bang Yusri, kalau kita lihat kan Pertamina zaman dulu kan seperti itu lah ya. Tetapi akhir-akhir ini sebenarnya kan Pertamina sudah luar biasa melakukan perbaikan-perbaikan, termasuk juga masuk Global Fortune. Nah, tetapi dengan apa yang dikatakan Ahok ini kan menjadi terbelalak lagi nih. Artinya ternyata Pertamina tidak seindah yang dibayangkan. Nah, menurut Bang Yusri itu sebenarnya apa ini sasaran tembaknya Ahok? Kok sampai mengungkap sandungan duka yang oleh beberapa pihak dikatakan nggak etis dong masa konsumsi internal disampaikan keluar. Tapi Bang Yusri tadi mengatakan ya saja yang penting kan substansinya. Apa nih sasarannya kira-kira Bang Yusri? Banyak spekulasi. Ada yang bilang ini Ahok karena
gagal, ini nutupin kegagalan, macam-macam. Iya kan? Ini kan karena dia kan memang sosok kontroversi. Ahok ini itu nggak bisa dibantah. Dan dia merasa dekat dengan presiden. Itu nggak bisa dibantah. Dan di dalam testimoni yang YouTube yang beredar di YouTube Point itu, dia ada mengatakan bahwa presiden nggak punya waktu ngurus pertamina. Artinya dia mungkin ngirim pesan bahwa saya disuruh oleh presiden. Mungkin ada curhatan Ahok ke presiden, wah ini kacau nih, ini main gini ini. Ya mungkin presiden dengan ya biasa budaya beliau udah memimpin. Ya udah mainkan aja katanya. Tidak mungkin kalau menurut saya Ahok berani gitu kalau tidak ada restu. Meskipun itu tidak akan dia ucapkan. Sampai dia berani menyerang Kementerian BUMN. Tentu kalau betul Erik posisinya kan lebih tinggi Kementerian BUMN. Kalau Ahok nggak benar, copot aja dong Ahok. Berani nggak Erick Thohir mencopot? Saya yakin dia ngomong itu sudah ada restu, meskipun tidak terungkap ke publik. Tidak mungkin Ahok seberani itu kalau tidak ada restu. Meskipun itu dia rahasia, itu memang istilahnya apa ya? Rahasia pribadi dia. Itu, Mas. Artinya sebenarnya Pak Jokowi sedang memberikan message nih kepada Pertamina. Nah, ya. Melanjutkan ini ada pertanyaan di room chat Pak Yusri dari Mas Iwan Fahroji. Boleh bertanya lewat chat saja. Bagaimana pendapat Bapak tentang pembubaran Kementerian BUMN? Nah, seperti kita tahu kemarin memang Ahok menyatakan Kementerian BUMN dibubarkan saja, kita di videonya. Karena menteri adalah jabatan politik, sehingga pendekatan kementerian dalam pengembangan BUMN tidak lepas dari kepentingan politik. Kalau Kementerian BUMN dibubarkan, bagaimana dengan mekanisme kontrol terhadap BUMN? Itu mungkin, Bang Yusri. Kami silakan. Ya, itu kan artinya kan sebetulnya kan konsep incorporated ini udah lama, bukan baru. Tapi kan dibilang ini akan dibuat klaster dulu, klaster perkebunan, klaster pertambangan, klaster energi, klaster karya, nanti ada klaster misalnya klaster kayak rumah sakit dan kimia farma apa semua kan ada klasternya. Mau dibuat klaster. Tujuannya katanya ke sana. Itu pun makanya kenapa Ahok berani bilang ini kalau bisa bubarkan aja sebelum Jokowi berakhir dulu. Kan itu nggak mungkin Ahok berani ngomong itu kalau tidak ada tanda kutip restu. Kan begitu Pak. Kita membacanya kan harus begitu. Ya kan? Ya. Ini kalau komisaris biasa kan sudah gemetaran bicara itu, Pak. Ya, iya, nggak berani hilang periusnya. Ini kan karena ada jaminan, nggak mungkin lu kalau lu dicopot, buat taruh lu ke jabatan lebih tinggi. Jangan-jangan buat lu jadiin menteri BUMN kan begitu? Ya. Nah, ada jaminan. Saya pun kalau dijamin gitu saya lebih gila lagi dari Ahok kan begitu Pak Wisman. Teman Bang Yusuf sudah lama gilanya itu. Oke, saya lanjutkan dari penanya yang lain. Kami persilahkan. Sekarang masih ada beberapa yang kirim di room chat yang saya bacakan nanti aja. Sekarang langsung dari Pak Sunarto Effendi. Kami persilahkan, Mas Sunarto Effendi mau bertanya. Silahkan. Baik, terima kasih. Pak Bisman. Ya. Mohon maaf, kalau kamera dinyalakan agak kurang baik sinyalnya, Pak. Oh ya, silakan. Baik, selamat sore Pak Yusri. Selamat sore. Sangat menarik. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah, singkat saja, satu dengan kerugian Pertamina, termasuk juga fakta bahwa tidak turunnya harga BBM di saat harga minyak dunia sedang turun beberapa waktu kemarin. Apakah menurut Bapak di dalamnya itu ada pelanggaran hukum? Terus kemudian yang kedua, konsumsi BBM di Indonesia ini kan ke depan akan semakin tinggi dan sebagian besar masih impor yang tentunya akan menguras devisa negara. Nah, bagaimana kondisi ini perlu diantisipasi oleh pemerintah dan Pertamina? Itu dua pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Bisman. Langsung Bang Yusri, silakan. Mas Sunarto ya, terima kasih. Hebat
pertanyaannya. Kan saya bilang kerugian Pertamina ini ya sama kan seperti kalau kita seperti saya katakan, kita memproduksi barang atau menanam padi, biaya produksinya 1.000, harga jual di pasar 750. Ya rugi, pasti rugi. Berarti kan kita ada ketidakefisienan. Dan itu kan sudah masif. Mulai dari hulu, hilir, ya itu banyak kan kontrak-kontrak kapal. Yang kalau menurut saya nggak mau masuk ke ranahnya gaji pegawai yang kata Ahok bisa dibuat standar gaji pokok 75 sampai apa, nanti udah dicabut jalan dia nggak turun. Nah, saya nggak mau masuk ke ranah sana kan. Itu cukup besar. Belum lagi banyaklah minyak yang kencing lah istilahnya katanya di mana kan banyak gitu. Nah, terkait dengan konsumsi kan memang kan sudah sejak lama sudah ada program sebelumnya diversifikasi energi ke penggunaan bumi listrik atau apa kan harusnya ke sana kan gitu. Kemudian juga seperti katanya BBM ramah lingkungan itu kan kalau kita lihat penggunaan PAME dalam blending dengan biosolar itu ya menyelamatkan konglomerat. Kebijakan salah B20, B30. Coba lihat berapa subsidi baik kepada solarnya maupun kepada PAME-nya. Sebagai itu produk B. Harusnya kan ada teknologi lain yang tidak dari PAME. Atau ini yang lebih gila lagi, tiba-tiba merilis D100 green diesel. Heboh dirilis. Kita tanya berapa biaya produksinya. Hampir ini menit nggak bisa mengeluarkan Pertamina. Kalau betul itu green diesel itu ini. Karena dari bahan bakunya RBDPO. Yang itu setingkat lagi menjadi minyak samin. Kalau per kilonya jauh lebih mahal. Makanya saya bilang, kalau betul malah itu dijadiin kado kepada Jokowi pada 17 Agustus. Coba saya berapa kali ini, coba buka berapa ya harga pokok produksinya untuk green diesel itu. Coba Pertamina rilis kalau dari RBDPO. Karena sebelumnya sudah pernah juga diuji coba di kilang Dumai atau Pelaju. Gasoline, green gasoline yang bahan bakunya dari RBDPO. Tapi nggak ada. Saya cari di SPBU seluruh Indonesia nggak ada dijual. Jadi saya anggap itu penting. Cobalah dibuka ada teknologi yang lebih murah dari limbah sawit atau batang-batang yang replanting itu bisa teknologi. Bukan PAME ini kan menyelamatkan konglomerat sawit, bukan petani sawit. Lah itu ada rilisnya petani sawit mengeluh tidak ada manfaatnya sama mereka. Mereka dikenakan bea keluar, kena PPN. Uang itu dikumpul dari dana sawit malah dikasih ke konglomerat. Ada, buka aja itu rilisnya. Gitu, Mas. Saya tambah dari yang terakhir tadi Bang Yusri bahwa dengan kondisi hari ini kan lifting per ratusan barel per day. Ya. Sementara dia harus menjual BBM itu sekitar 1.600.000-an. Artinya jauh sekali. Nah, dan ke depan untuk Pertamina meningkatkan lifting kok kayaknya berat. Apalagi di dalam negeri. Di dalam negeri paling bisa hanya sampai 700-an lifting nasional. Sementara konsumsi BBM akan terus naik. Kalau dalam kondisi begini ini potensi rugi atau potensi keuntungan sebenarnya bagi Pertamina? Betul, Mas Bisman. Mas Bisman kan tahu ada impres yang dibuat Pak SBY 2012, target produksi 1 juta barrel itu. Ya. Jangankan naik malah turun sekarang kan, 710 atau 15 dari pokoknya di bawah target APBN. Bapak bayangkan aja. Nah, sekarang ngomong besar lagi nih di Pertamina, nanti kita mau beli minyak blok migas di Ghana atau mana nanti untuk target tahun 2026 akan Pertamina liftingnya bisa mencapai katanya berapa 1 juta barrel atau 800. Kan saya pikir ini bukan pembohongan, ini pembohongan. Nggak mungkin. Naikkan produksi 10.000, 20.000 barrel itu juga bukan perkara mudah.
setengah mati. Itu lihat bolak-balik. Malah Pertamina kemarin kena kartu merah sama SKK Migas, hulunya. Bisa dicek itu di jejak digitalnya ada Pak, kartu merah karena nggak sesuai dengan ininya target dalam APBN, target liftingnya Pertamina hulu, kena kartu merah gitu. Jadi ya akhirnya kan ya kita dapat harapan aja, tapi ya rugi terus, kita beli BBM mahal terus Ya, gitu. ya. Kalau yang dikatakan Bang Yusri misalkan banyak markup terhadap akuisisi blok migas di luar negeri. Dan memang kalau modus operasinya di luar negeri kan kadang-kadang pembuktiannya juga agak sulit ini. Apakah betul ini sebenarnya juga modus Bang Yusri untuk kepentingan-kepentingan tertentu baik di internal Pertamina atau bisa jadi sebenarnya bukan internal Pertamina mungkin yang memanfaatkan? Ya diduga kan begitu. Dan itu kan ada yang udah proses hukum. Ada kan beli apa tiba-tiba dijual $0 sudah proses, dan itu banyak udah masuk. Saya beberapa kali diminta penjelasan dari KPK, saya kasih tahu. Tapi saya nggak tahu perkembangannya. Itu masuk. Dan semua menjadi rahasia umum, banyak dugaan makamnya kental. Ya tentu ya yang terlibat dalam kebijakan itu sampai semua dalam satu lingkaran. Sedihnya ya akhirnya ya kita tetap beli BBM ya mahal aja. Kenapa BBM? Ya ini nanti dibuat alasan ini harga nilai tukar, kemudian beli mahal. Mana ada dalam dagang minyak transaksi trading itu harga minyak 6 bulan lalu dihitung waktu ini? Tidak, pada saat kita terima di situ dihitungnya. Ya hanya parameter MOP berapa plus atau minus di situ ditentukan MOP-nya berapa. Makanya pada trader ada maupun perusahaan kadang di hedging transaksi itu supaya tidak ada kerugian kalau ada fluktuasi harga. Ya, ya kan? Makasih. Oke. Lanjut, tadi juga Bang Yusri menjelaskan terkait dengan masa-masa krisis atau masa-masa kritis Pertamina bisa jadi di akhir tahun ini ya, atau di 2021-2022 karena harus membayar global bond yang luar biasa besar. Kalau mungkin bisa diperdalam Bang Yusri, ini waktu itu hutang atau lewat global bond untuk apa ya? Untuk kebutuhan apa dan di zaman siapa ini? Di zaman kapan ini? Ya kan global bond itu udah banyak, udah berlaku, sudah dilakukan pada mungkin kalau yang mau jatuh tempo ini kan yang diambil mulai tahun 2010, 2009 sebelumnya, dan di tiap tahun kan sering hampir tiap tahun ambil Pertamina lebih banyak digunakan untuk global bond. Ya. Kenapa kalau global bond? Nah kan bebas itu kan itulah makanya kan dibilang hati-hati global bond ini kan penggunaannya kadang-kadang tergantung buat judul seperti ini mau beli blok migas harus ada judulnya dulu kan gitu. Soal nanti udah dapat digunakan kemana ya itu gali lubang tutup lubang kan ada lagunya itu. Gali lubang. Jadi memang dibuat judul. Tetapi kalau kita kan kadang-kadang ada ngajukan misalnya saya bisnis mobil, leasing satu. Kemudian karena usaha saya maju, saya nambah lagi 2 mobil. Harusnya anggunannya itu ya mobil itu leasing saya kasih DP aja dikit, bukan rumah saya yang nggak terkait. Nah kalau global bond itu sama saya kayak menganggunan rumah saya bilang aja mau beli mobil. Yang bahaya kan rumah saya bisa hilang kalau nggak saya bayar. Ini yang jamin korporasi, Pak. Kalau global bond ini. Ya. Oke, sip. Kami silahkan ada penanya lagi beberapa orang di daftar room chat. Selanjutnya kami panggil saudara Thomas atau Bapak Akmal. Kami persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf sebelumnya kamera belum bisa menyala karena gangguan sinyal Pak Bisman dan Pak Yusri. Semoga selalu sehat. Jadi begini Pak Yusri, ada beberapa pertanyaan. Mungkin pertama gini Pak, kalau Bapak melihat terkait dengan kebijakan Pertamina yang memberikan diskon Pertalite di wilayah Tangerang, itu bagaimana Pak? Apakah kebijakan tersebut malah membebani
Pertamina dalam sisi keuangan sehingga semakin memperburuk keadaan tata kelola keuangannya Pertamina. Terus yang kedua Pak, dalam laporan Direktur Keuangan Pertamina itu mengatakan bahwa 3 faktor yang menyebabkan Pertamina mengalami kerugian. Pertama, terkait dengan penjualan yang anjlok, fluktuasi rupiah, dan anjloknya harga minyak mentah. Menurut Bapak, apakah itu signifikan berpengaruh atau itu hanya sebagai alasan untuk disampaikan kepada publik? Atau ada faktor lain yang mempengaruhi Pertamina mengalami kerugian, semisal kebijakan satu harga yang membebani Pertamina? Karena saya lihat di rapat dengar pendapat BPH Migas dengan Komisi 7, kebijakan tersebut apakah kebijakan tersebut salah satu faktor juga yang mempengaruhi sehingga Pertamina mengalami kerugian? Mungkin itu dulu pertanyaan yang bisa saya sampaikan, Pak Yusri dan Pak Bisman. Kami persilakan Bang Yusri. Makasih Mas Bisman. Makasih Mas Amaluddin Rahim. Ini menarik ini. Diskon Pertalite khusus di Tangerang Selatan. Saya di situ. Tapi saya nggak setuju. Itu konyol. Kenapa konyol? Loh, pemerintah Jokowi udah bilang BBM satu harga dimulai 1 Januari 2017. Ini kok ada diskon hanya di Tangsel aja sama di Bali. Ini kan nggak adil. Nah, kata si VP Pertamina Wijaya itu karena Kota Tangerang kota bersih permintaan. Nah, sebenarnya rakyat minta kok semua, kalau bisa seluruh Indonesia, kenapa nggak dipenuhi? Kenapa katanya karena Tangsel aja yang minta? Rakyat itu udah lama minta BBM itu bisa murah, diskon. Jadi ini malah dengan ada disparitas harga diskon ini bisa praktek penyelewengan. Nanti orang naik motornya bolak-balik, apalagi lagi banyak nganggur, beli aja dikit 5 liter, masukin lagi, balik lagi. Nanti jual aja di ini. Ini ngawur ini kebijakan Pertamina ini. Kemudian soal kata Direktur Keuangan laporan alasan, kan ada 3 pak. Saya Mas Akmal saya udah jelasin. Tidak semua benar, walaupun ada sebagian yang soal penurunan konsumsi benar, tapi tidak. Ini kalah jauh dengan tidak ini. Selisih antara harga keekonomian dengan itu kalah jauh penurunan konsumsi. Kemudian beli minyak mahal. Sekarang pertanyaannya katanya kan waktu April Mei nggak bisa beli minyaknya mahal waktu itu. Udah terlanjur beli waktu mahal. Sekarang waktu Mei itu kan kalian beli minyak murah. Berarti sekarang lebih murah dong. Mana minyak murah itu? Nggak ada, bohong semua. Kan logikanya katanya terlanjur kontrak lama itu beli mahal. Nah, waktu kontrak harga minyak lagi murah mana? Kapan kami nikmatin? Kan kita tanya, mana? Kapan waktu April, Mei itu lagi murahnya itu, sangat murah. Akhir Maret, April, Mei. Pasti ya beli dong. Kalau saya sebagai pengusaha di situ saya bernama habis-habisan beli murah. Semua saya cari pinjaman karena saya tahu akan naik lagi. Kemana? Nah, itulah salah satu alasannya infrastruktur storage-nya nggak ada, sewa tanker nyimpan. Itu proyek Lawi-Lawi itu udah sejak lama, kenapa nggak dibangun storage yang kapasitasnya berapa juta barrel? Itu yang harus diprioritaskan oleh Pertamina. Pada beli blok di luar negeri, itu uangnya entah kemana-mana nanti. Udah fokus aja dalam negeri, kenapa? Ya kan istilah orangnya kambing kurus di negeri orang dikejar-kejar, kerbau gemuk disuruh potong sama orang lain di dalam negeri, kan gitu, di kandang sendiri. Saya pikir begitu. Bang Yusri, memperdalam yang terkait dengan diskon Pertalite. Yang dituntut masyarakat itu kan sebenarnya adalah turun harga. Tetapi kan Pertamina memberikan diskon. Apakah ini sebenarnya hanya untuk kamuflase atau strategi, atau sebenarnya bagaimana ini kok harga tidak turun tapi malah memberikan diskon? Ini sudah saya bilang, informasi menyesatkan. Coba lihat Mas Bisman, banyak rakyat terkecoh begitu ada
judul media harga Pertalite seharga premium buka, kita udah kena kotanya itu. Ya kan, kena kota kita, udah rugi kita bukanya itu. Rakyat udah rugi, terus bikin KSBB loh, nggak ada turunnya, orang ke Tangsel. Kalau naik motor ke Tangsel, jangan-jangan ketabrak pula nanti mau cari BBM murah. Jadi kan sebetulnya semua kebijakan Pertamina ini. Kalau mau harga minyak aja murah atau diskonnya menyeluruh seluruh Indonesia. Nanti gara-gara mau cari murah, orang nyari pergi Tangsel malah ditabrak nanti. Gitu. Siap, siap. Terima kasih. Waktu masih beberapa saat lagi, tapi masih ada banyak penanya ini Bang Yusri. Cuman nggak apa-apa, saya persilahkan Mas atau Pak Thoyibur mau menyampaikan pertanyaan langsung atau mau saya bacakan, Pak Thoyibur Imron. Kalau Pak Thoyibur Imron tidak ada, kami persilahkan secara langsung Pak Peri Surbakti. Menarik ini pertanyaannya. Kalau tidak ada nanti kami bacakan. Pak Peri Surbakti mau menyampaikan secara langsung, kami persilahkan. Oke. Karena tidak ada, nanti kami bacakan pertanyaannya, tapi sebelumnya yang akan menyampaikan secara langsung ada terakhir mungkin ini, Mas Wirdan, kami silakan. Halo, apakah suara saya terdengar? Ya. Dengar, Mas Wirdan. Oh, baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Bisman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali diskusi kita pada siang menjelang sore ini. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama Pak Yusri, mengenai kerugian Pertamina ini banyak disorot beberapa hari terakhir, dan yang mau saya tanyakan, apakah kerugian ini terjadi salah satunya adalah karena kegagalan Pertamina dalam mengelola blok-blok migas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagaimana kita ketahui bahwa pada bulan Mei atau Juni kemarin ada sekelompok masyarakat yang tergabung dalam masyarakat menggugat harga BBM, dan hari ini terjadi masalah Pertamina mengalami kerugian triliunan rupiah. Apakah permasalahan yang kerap kali menghampiri Pertamina ini disebabkan karena berlarut-larutnya RUU Migas? Mungkin itu saja dulu dari saya Pak Bisman. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Mas Yusri. Terima kasih Mas Bisman. Terima kasih Mas Wirdan. Nah, ini menarik juga ini. Ini pokoknya orang tertarik kerugian. Karena apa? Kalau harga BBM murah kita beli, Pertamina mau rugi, ya itu urusan Pertamina lah itu kan. Ini udah kita beli mahal, rugi lagi kan, marah kita. Sudah mahal, itu seperti dikatakan kualitasnya Euro 2, malah menimbulkan penyakit. Nah, yang pinggir jalan rakyat kecil itu berpotensi menurut data dari ini. Penelitian dari pencemaran lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Tercemar, kesian masyarakat pinggir jalan, udah susah, kena penyakit lagi gara-gara BBM kualitas ya, dua. Pertamina menyedihkan. Halo. Lanjut. Kemudian seperti ini, apakah kegagalan Pertamina mengelola blok migas? Ya bisa jadi. Karena kalau salah kita dalam eksplorasi itu ruginya luar biasa. Sekali ngebor itu nggak kurang satu sumur itu 10-20 juta US tergantung kedalamannya. Biar apa? Kalau ada masalah memang. Makanya di situ dituntut kejelian ahli-ahli eksplorasi dalam menginterpretasi hasil seismik. Di mana? Dengan data-data lain dikorelasikan untuk menempati struktur mana harus dibor titiknya. Itu yang paling mahal. Salah bisa amblas, dan itu terjadi. Tingkat perusahaan dunia Exxon aja itu di Selat Makassar itu rugi bisa 300-400 juta US ditinggalin. Enggak basic ya kan. Itu sering terjadi. Makanya Pertamina lebih enak beli yang udah jadi aja, yang ada sisa-sisa lah, sisa-sisa laskar pajang aja diambil, lebih nggak ada resiko kan. Nah, apakah ada terkait dengan RUU? Nggak ada, jelas nggak ada. Ini kewenangannya di Pertamina. Pembinaannya kalau di hulu oleh SKK, di hilir oleh BPH Migas.
tentang tarik menarik undang RUU Migas itu kan, kalau dulu kan sempat di Pertamina ada Badan Kontraktor Kerja Asing, BKKA. Itu undang-undang nomor ini ya, 81 ya, tahun 71 apa? Nomor 8 tahun 71. Dirubah dengan Undang-Undang nomor 2 2001 jadi BPA, dan itu ya, paling lama dalam sejarah RUU Undang Migas, karena nggak ada yang menarik di Migas, nggak ada sponsor, jadi mandek di sana. Beda sama RUU Minerba sama Pak Bisman, kencang, kalau bisa seminggu dibahas itu dimnya, ya kan? Malah kalau bisa nggak tidur karena jelas barang itu ada sponsor. RUU Migas ini udah 8 tahun 2013 sesudah putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 13 November 2012. Beberapa pasalnya diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dibatalkan. Makanya bubar BP Migas. Muncullah Perpres nomor 9 untuk SKK Migas karena dianggap darurat. Harus ada kepastian hukum kepada kontraktor kerja asing dalam investasinya. Nah, ini kita nggak tahu lagi, terjadi tarik menarik lagi ini. Tiba-tiba hilang BUMN khusus itu. Tetap. Berarti kan ini Pak Bisman paling paham lah itu apa yang terjadi dinamika di sana itu. Itu kalau itu kita perlu dengar cerita beliau. Bang Yus, artinya kan mungkin tanda kutip kan perlu sponsor tanda kutip kan dalam RUU mungkin ya. Kalau menurut Bang Yusri seperti yang dikatakan Bang Yusri bahwa Undang-Undang Migas ini lama karena tidak ada sponsor. Iya. Pertanyaannya, kenapa kok sponsor tidak tertarik? Ya mungkin. Kenapa dengan migas kita ini? Karena eranya sudah 2000, sudah agak ini energi fosilnya kan sudah agak menurun ininya. Artinya karena kan ada kan akan balik ke energi. Loh, Mas Bisman coba bayangkan di blok Masela sel ya kan hengkang dia. Padahal sudah menemukan risikonya sudah nol itu, Pak. Tinggal produksi. Yang sudah produksi aja kalau dianggap regulasinya macam ini apa, mending gua tinggal deh katanya. Nggak menarik. Sudah tidak menarik. Kalau dulu beda. Dulu kan ada USAID katanya dana nurun untuk undang-undang migas itu. 200 juta US atau berapa itu. Disiram lah itu semua. Cepat dia undang-undang nomor 2 2001 itu. Pak Bisman tahu lah itu. Ya. Oke, sesi terakhir Bang Yusri karena sudah jam 3, tapi karena beberapa pertanyaan saya bacakan aja secara singkat Bang Yusri. Dari Pak Thayyibur Imron yang tadi disampaikan secara tulis. Tentang mafia migas, Bang Yusri. Jadi ahli migas cukup banyak, tapi ternyata masih banyak mafia-mafia migas. Pandangan ini, apakah sebenarnya masih ada atau bahkan bisa jadi masih banyak mafia migas? Padahal kan petrol sudah dibubarkan. Ya, makanya terbukti sebetulnya mafianya bukan di petrol. Saya dari dulu bilang mafianya di Jakarta. Dan kalau yang namanya mafia itu udah melibatkan semua, baik itu artinya hari ini masih ada. Loh, pasti dong. Mafia itu kan dia di dalam sistem dia baik dia di istana, di mana-mana ada, di DPR ada, di pengamat ada, semua terlibat, di penegak hukum ada, di Pertamina ada, dia udah satu ini kan sistem itu mafia. Ini jadi sistem itu dia bisa membuat kebijakan yang itu nggak masuk akal ya kan, misalnya di Minerba juga begitu kan sama lah. Aduh, Mas Bisman di masa ini kura-kura dalam perahu juga, tahulah lah, ya kan. Oke, menarik Bang Yusri terkait mafia, nanti ada satu sesi sendiri. Kalau nanti akan kita bahas. Yang ada satu lagi dari Pak Ferry Surbakti. Menurut Pak Yusri, pada tahun 2021 sampai 2023, Pertamina punya kewajiban pembayaran global bond. Seperti kita ketahui, pada 2021 Agustus, Pertamina akan menjadi pengelola blok Rokan. Menurut Yusri, strategi apa yang dilakukan Pertamina untuk menjalankan operasi blok Rokan yang butuh pendanaan yang sangat
besar, dan di sisi lain kewajiban yang besar Pertamina terkait dengan pembayaran global bond. Kami usahakan. Ya, makasih. Ya, pasti ini harus hati-hati. Jangan sampai seperti kejadian di makam. Itu kan yang dikhawatirkan oleh pemerintah. Hati-hati turun produksinya nanti diklaim. Padahal memang secara alamiah deklinasi produksi itu wajar, harus ada dilakukan investasi sumur pengembangan terus. Kemudian mungkin ada teknologi secondary recovery tahap kedua, yaitu dengan menyuntikkan fluida ke reservoir supaya minyak itu bisa naik lagi. Memang ini ya mungkin itulah judul-judul dibuat arus global bond, ya harus dipersiapkan karena itu investasinya besar. Contohnya dalam pemasangan pipa blok rokan itu ada lagi dikonstruksi sekarang 367 km diserahkan kepada Pertagas, dan ternyata kan Pertagas mencari mitra investasi sebanyak 25%. Saya nggak tahu, saya tanya kemarin kepada Dirut PGN apakah sudah ditemukan mitra investasi, dijawab belum dilaporkan oleh Pertagas kepada holdingnya PGN. Nah, dalam investasi 300 juta aja Pertagas mencari mitra. Kemungkinan juga Pertamina kan dengan subholding ini hulunya bisa mencari mitra untuk berbagi resiko, tetapi resikonya relatif kecil, dan untuk pengembangan blok rokan. Beda dengan sumur-sumur yang di laut dalam dan masih tahap eksplorasi, ini kan produksi. Jadi agak mudah mencari investornya. Saya pikir begitu. Ya. Terima kasih Bang Yusri. Terakhir sekalian closing statement karena sudah jam 3 lewat waktunya, walaupun teman-teman sangat antusias ini. Kenapa kalau terakhir ini dari Mas Lukman Hakim, L Hakim ini. Karena begini Bang Yusri, apakah ada strategi apa ini yang harus dilakukan Pertamina untuk kembali tidak rugi, termasuk gimana nih harapan Pertamina ke depan untuk agar keluar dari kerugian-kerugian ini? Pertanyaan terakhir Bang Yusri sekalian untuk menutup sesi diskusi sore ini. Kami persilakan Bang Yusri. Terima kasih Mas Firman. Bahwa saya pikir melihat dari kinerjanya selama ini, kalau Pertamina ini, Kementerian BUMN harus istilahnya merestrukturisasi lagi direksinya, minimal direksinya harus dicari orang yang punya kompetensi tinggi dan dia sudah punya pengalaman menghadapi kondisi-kondisi sulit di sektor baik itu sektor global di migas maupun di internal Pertamina. Kalau tidak, saya yakin Pertamina ini bisa keluar dari krisis, malah bisa lebih dalam. Karena bayangkan aja Mas Wisma, 5 tahun 2000 mulai periode Pak Jokowi 2014 akhir sampai hari ini, mungkin struktur organisasi Pertamina itu udah berubah berapa kali. Direksinya, dirutnya 4 kali, dari Pak Hussein PLT dari Bu Karen ke Pak Dwi Cipto, kemudian kepada sempat PLT karena kepada Ibu Handayani PLT, baru Elia Masamani, baru terakhir ini Bu Nike. Udah ya kan, strukturnya entah berapa kali lah bongkar pasang sampai yang terakhir mungkin 5. Jadi bisa dikatakan 1,5 tahun sekali ganti direksi sama ini nggak pernah kejadian. Makanya ya saya pikir wajar aja rugi Pertamina untuk semester ini. Kita lihat aja nanti. Ini akhir September kita akan mendengar kuartal ketiga Pertamina. Apakah ada peningkatan untuk menutupin kerugian semester 1? Kita lihat. Kalau saya prediksi ya agak berat memang. Berat ini Pertamina. Begitu
Mas Kaban, kita harapkan ada terobosan dari Kementerian BUMN untuk melihat lagi meninjau direksi holding Pertamina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada semua. Terima kasih Bang Yusri Usman, diskusi yang sangat menarik sekali dan respon yang luar biasa dari rekan-rekan semua penanya. Dan insya Allah diskusi-diskusi ini tetap akan kami lanjutkan. Banyak hal yang masih bisa dikorek dari tema terkait BUMN, Migas, Pertamina maupun dari Bang Yusri. Kami harapkan nanti Bang Yusri juga masih mau diskusi lagi di kemudian hari. Hukum Energi dan Pertambangan, Pusep menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bang Yusri Usman dan kepada seluruh rekan-rekan yang hadir di Sabtu sore hari ini. Selamat bermalam minggu dan selamat bersantai bersama keluarga karena masih suasana COVID-19. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa agar selalu sehat dan aman dari corona. Buset, terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.